semuanya. Kembali lagi bersama kita di channel YouTube Ajeng Tria. Ea. Jadi kenapa rame-rame? Sekarang kita mau storytelling soal pengalaman kita waktu kita tinggal di salah satu apartemen di Kota Bandung. Bandung Timur, Kota guys. Bandung. Emang timur? Timur. Oh iya. Jadi awalnya aku sama dia doang di unit di lantai 5 ya kita di lantai 5. Terus tiba-tiba aku ketemu sama dia di lantai Pertama sih di 16. di lantai 16. Tapi kita beda apa? Beda tower. Beda tower gitu. Aku di E dan dia di A. Terus selama 3 bulan jalan aku nggak ada masalah sama dia. Maksudnya nggak ada kejadian apapun di situ. Dan ketemu dia yang memang unitnya di tower yang memang agak udah mistis dari awal ya. Dari awal udah mistis. Coba gimana ceritanya di unit itu? Pertama itu di lantai 7 di tower A. Pertama masuk itu pengalaman waktu tidur, tiba-tiba kebangun jam 2 subuh, ngedenger suara anak kecil nangis jelas banget. Kebetulan kan si balkonnya tuh langsung ada ke kolam. Itu kayak bergema banget suara anak kecil nangis. Itu yang pertama, cuman nggak ngerasa aneh, tapi kayak ngerasa something banget tuh di toilet. Puncaknya itu waktu saya ulang tahun dirayain gitu. Oh iya. Kan. Dirayain terus si handphone tuh nempel di TV. Terus anak-anak tuh pada banyak gini di kasur jauhan gitu. Waktu di play si videonya ternyata ada ngikutin gitu ya. Misalnya happy birthday to you. Terus si handphone tuh kan jauh tuh di TV. Nah kita kan berarti otomatis suaranya jauh nih. Nah tiba-tiba waktu di playback itu ada suara yang benar-benar kayak Deket banget. happy birthday to you. Terus tapi Kayak bunyi gitu. kayak happy birthday to you. Kayak gitu banget. Tapi sih positif thinkingnya mungkin dia ikut ngucapin jadi ya. Tapi tiba-tiba sih itu gak ada positif. serem banget sih. Dari situ benar-benar langsung pindah move ke lantai 16. Dan kalau di situ kalau cerita situ kita dengar semua ya. Nah kalau di lantai 16 itu jadi emang kita udah ketemu duluan nih. Cuman waktu waktu dia di unit yang sebelumnya itu kita nggak sempet mampir, pernah cuman nggak yang intens gitu, Tapi nginep udah gitu ngerasa nggak. beda kan, Tapi yang memang lantai begitu 7. masuk ke unitnya dia yang dulu itu memang seserem itu gitu. Terus Hawanya beda gitu kan sih. nggak hawa Warna bahasa catnya aja Sunda. dia Warna catnya hitam Hitam semua, merah. hitam merah semua di unitnya dia yang dulu. pindah ke lantai 16. Nah di Pindah, 16 kita udah mulai intens. Di situ bener-bener ngerasain ngedenger semua setiap pagi. Iya, karena kita selalu berkumpul Siang di situ. bolong ya? Mau pagi, mau siang, mau malam itu kayak pagi-pagi tiba-tiba ada kayak apa? Ada suara pelan. pel. Padahal nggak ada orang di situ, nggak ada orang. OB dan bukan jamnya OB untuk bersih-bersih di situ. Terus suara pelan gitu, ternyata nggak ada orang. Terus dan yang paling ngeselin, nyeremin dan lain-lain itu keran itu yang bener-bener nggak bisa pakai tangan, Harus tapi pakai dia tang. suka kekunci dengan hitungan jam. Gak mungkin juga kan ada tetangga yang iseng, itu gak mungkin ya di Karena nggak ada sebuah bunyi. di apartemen gak mungkin ada yang iseng lah ya. Mungkin aja ada, tapi Tapi kan nggak ada nggak bunyi, segitunya. nggak ada bunyi apa? Jadi gini, si keran tuh di luar, ini kan pintu nih di luar lorong gini. Terus sebelah sini tuh keran yang memang buat apa? Buat matiin, kalau matiin keran itu, saluran keran itu kalau mau masuk ke air tuh harus pakai tang, harus pakai alat gitu. Dan pasti berisik. Ini tuh enggak, jadi tiba-tiba dia lagi mandi atau dia lagi boker tiba-tiba airnya Buang mati. tokai. Ya dan itu hitungannya pasti per jam. Jadi misalkan jam 12 baru kita udah ngomel-ngomel, udah bisa manggil satpam, jam 1 udah kekunci lagi. Ngerasa nggak selama pernah ngejemput aku atau gimana gitu di apartemen? Kalau selama ke apartemen yang di sana itu emang cukup menguras tenaga, meskipun yang nggak kelihatan sama kasat mata, tapi memang Beda ya auranya ya. auranya memang aura-auran lah. Terus kayak jahil gitu ya, kayak mereka tuh pengen nunjukin gitu ya, apalagi yang di tempat-tempat sampah gitu ya guys.
Nah, itu cerita dari unitnya dia yang lama dan baru. Itu tidak se-epic itu, tidak se-epic unit yang kita punya. Tuh. Jadi Senang sih guys. jadi aku sewa apartemen itu untuk 1 tahun. Terus selama 3 bulan pertama aku sama dia, belum ada yang satunya lagi. Itu tuh aman, nyaman, tentram, tidak ada apapun, sama sekali nggak ada apapun. Pokoknya mau aku sendiri, mau dia sendiri, nggak akan ada kejadian apapun gitu. Mau aku pulang malam, mau dia pulang malam, santai. Bodo amat gitu, santai pulang subuh, aja mau gitu. pulang pagi jadi masih aman. Kayak gitulah pokoknya. Tapi tiba-tiba di bulan keempat itu mulai ada kejadian-kejadian yang awalnya kayak ngetok pintu tapi nggak ada orang. Jadi si pintu itu kan ada celah bawahnya. Kalau misalnya ada orang yang datang, itu pasti kelihatan bawahnya kan ada sepatu atau Jejak sendal kaki gitu loh. kaki gitu. Ini tuh nggak ada Bukan juga Dan- kaki, bayangan. Bayangan ya maksudnya. bayangan. Dan kalau ada orang yang mau masuk ke unit itu pasti ada langkah kaki. Ini tuh nggak ada, tiba-tiba ngetok. Terus kita tuh masih yang kaget, yang itu siapa gitu kan, tapi nggak ada itunya. Oke, kita udah mulai takut dari situ. Terus tiba-tiba ada juga kayak barang-barang jatuh. TV gede apa? Nyala mati sendiri. Volume gede kecil sendiri. Nah, dari situ udah mulai agak-agak mistis kan. Terus tiba-tiba kita memutuskan untuk karena memang unit aku itu 2 kamar, aku memutuskan untuk membawa dia dan satu lagi gabung. Ya udahlah gabung, lagian sayang juga kan unit yang uang kan, kita nggak punya uang. Biasa. Anak Enggak, maksudnya kosan. sayang juga kan, kita juga kan sering kumpul Sering di unitnya bareng. dia, sering bareng gitu. Kenapa nggak kita ya udah bareng aja gitu satu unit gitu. Akhirnya ya udahlah, mereka datang juga. Cuman sebelum mereka datang tuh semakin kejadiannya tuh semakin apa? Semenjak dasar. Enggak, sebelum datang juga, Oh. sebelum datang tuh sebelum datang itu semakin intens gitu, yang kayak gitu-gitu tuh kok semakin sering. Dari yang tadinya kita kaget banget sama ada ketukan pintu, Jadi tiba-tiba biasa. kita jadi biasa gitu dengan itu. Nah terus apa sih? Terus kayak gini, anehnya tuh misalkan kita lagi berempat kayak gitu tuh bukannya tambah berani tapi tambah takut karena emang gangguannya jadi makin Makin mencekam. makin maksudnya makin Makin gitu. frontal banget guys. Kalau aku tuh sering banget ditinggal-tinggal sampai malam gitu. Kalau mereka pergi kayak gitu, aku suka nggak ikut karena aku suka Karena ada kuliah kita pagi kerja. gitu. Nah terus misalkan aku lagi nggak ikut tuh, berarti kan aku sendirian nih. Aku tuh sampai harus minum obat tidur biar bisa tidur, karena bener-bener nggak bisa tidur. Karena misalkan kayak gini ya, aku tidur nih, kan aku matiin tuh lampunya. Terus udah gitu si pintu aku buka sedikit, terus sering kelihatan kayak orang yang lagi merhatiin kamu lagi tidur gimana sih, kayak gitu-gitu loh, merhatiin. Tapi yaudahlah bodo amat, aku udah minum obat tidur juga jadi nggak bisa kebangun lagi. Nah tapi anehnya walaupun minum obat tidur udah sebanyak itu tuh suka kebangun coy jam 4. Jadi minum jam 1. Logikanya harusnya aku kebangun jam 12 siang kayak atau jam berapa. Itu enggak, jam 4 subuh tuh udah kebangun dan jadi serem banget gitu. Terus misalkan sebelum tidur aku suka naruh minum gitu di meja. Terus misalkan aku taruh di sebelah sini nih biar rapi gitu. Terus tiba-tiba kalau bangun udah gelasnya tuh udah di sebelah mana aja gitu. Terus udah gelas tuh udah yang kayak yaudahlah yang penting gak ngeganggu langsung kayak gitu. Tiba-tiba besoknya sering banget lampu tidur tuh dia matiin. Kan lampu tidur kita tuh bukan yang dicetrek-cetrek tapi yang harus dicolokin pakai apa namanya, ya dicolokin kabelnya gitu. Nah dia tuh kayak mati nyala gitu, gimana sih, serem banget. Yang masalah kalau misalkan ini keramas, kalau keramas tuh jadi aku suka ngeginiin rambut, suka ngeginiin rambut dikebawahin gitu. Terus ini kaca kan, jadi depannya ada kaca gitu. Terus kalau lagi gini, terus kayak ada yang abis ngeliatin gitu, ngerti gak sih? Jadi kayak ngeliat, kayak abis ikutan keramas aja gimana. Itu serem banget. Terus sering juga kayak yang diliatin gini nih, gitu. Apa namanya? Kayak Nongol gitu. Set kayak gitu tuh udah sering banget. Sering juga dipermainin di lift. Gitu. Iya, Bukan kalau di lift dipermainin sih, kayak dilamain gitu ya. Maksudnya
dilama-lamain. Jadi di liftnya tuh sering banget kayak misalkan aku dari lantai 5 nih ke 20 dulu, ke 11, ke 7, Dan tiap ke lantai itu 13. pasti ngebuka Tapi nggak ada setiap orang. lantai ngebuka dan pasti nggak pernah ada orang. Itu tuh selalu kayak gitu, dan lama banget. lama banget sampai udah yang kayak ya Allah tolonglah, tolong. Kalau kayak aku gitu. sih kalau di room dia tuh yang paling sering ngerasa tuh di kamar yang kecil ya. Kamar yang kecil tuh kayak tuh kan merinding guys, kayak ada yang lihat gitu. Nggak tahu sih, meskipun nggak ngelihat jelas, cuman kayak ada yang merhatiin dan sosoknya tuh hitam gitu. Iya. Tapi jadi kamar kedua, jadi kan ada dua kamar nih. Kamar depan tuh yang kita pakai. Walaupun kita berempat, kita tidurnya tuh tidur pindang. Semua berkumpul di Tapi situ. dia nggak kenal waktu, meskipun lagi siang hari pun, lagi nonton TV, lagi rame di luar berisik banget. Dan tapi kayak ngerasa, kamar yang kedua itu aku pakai untuk jadi kayak Make up wardrobe ya? gitulah, make up kayak gitu, baju Baju-baju. make up barang-barang. Jadi si kasurnya tuh aku angkat, aku pakai untuk ini gitu, aku pakai untuk wardrobe. Nah, dan itu tuh jarang banget kita pakai gitu. Dan memang jadi ada teman aku yang emang bisa lihat, dia begitu ke situ tuh memang tempatnya katanya di situ. Jadi gimana sih? Jadi kamar yang kedua itu tuh memang agak inilah gitu, Creepy. jangan sampai digelapin. Terus kalau bisa ya sering-sering ke situ Disolatin. gitu. Terus sholat juga kalau bisa di situ katanya gitu. Nah, Terus apa lagi? aku punya cerita nih tentang sholat. Jadi aku kalau sholat tuh nggak pernah di kamar 1, nggak pernah di kamar 2. Aku selalu kalau sholat tuh di tengah-tengahnya gitu Depan loh. kaca. Jadi depan kaca gitu adalah pokoknya. Nanti kalau ada videonya tunjukin kali ya. Jadi di si- sela-sela kamar tuh ada kaca gitu. Nah, jadi aku sholatnya di sebelah sana, ngebelakangin kaca gitu. Terus sholat aman-aman aja sih, maksudnya nggak ngerasa yang ada ngikutin apa gimana. Cuman pas lagi kayak gini, assalamualaikum gitu, ceng neng, kayak ada yang ngikutin assalamualaikum. Maksudnya jadi nggak Lagi apa-apa. jadi jadi kayak gitu juga. Tapi nggak apa-apa kalau dia ngikut. Ya nggak itu nggak apa-apa juga sih, Tapi maksudnya ganggu sih. nggak Nggak ganggu, ganggu cuman sih. sebenarnya nggak apa-apa Serem. kalau sholat ada yang ngikut assalamualaikum gitu, nggak apa-apa. Terus sering banget juga kalau misalkan kayak di parkiran tuh ada yang ngikutin gitu loh. Enggak sih kalau di parkir Itu seru. Kan dia parkir motor agak jauh gitu loh. Agak jauh gitu. Kalau Jadi parkir motor. kalau parkir motor tuh suka Kalau kalau yang mobil kan bisa di depan, kalau motor kan motor masuk dalam gitu. ke dalam gitu. Nah, jadi ke pojok terus jadi suka ada yang ngikutin langkah kakinya gitu. Cuma itu udah jadi kebiasaan aja karena ya udahlah gitu. Tapi sering banget kayak gini ya, misalkan kayak hal-hal kayak gitu tuh kan serem, tapi karena udah di situ lama jadi kebiasaan. udah keseringan kayak gitu jadinya terbiasa gitu. Kalau aku nggak sih, ngerasa dikit-dikit langsung lari ke parkiran, jadi mending diem di mobil daripada diem di Terus rumah. kamu punya cerita apa di unit aku? Itu doang sih. Kalau cerita yang gimana sih nggak pernah, cuman kayak ngerasa itu aja gitu, kayak ada yang matiin Dulu gitu. soalnya banyak Kamu banget. Terus banyak ini banget. Oh lampu ya, lampu yang nyala itu lampu apa tadi ya kan? Oh, lampu udah tidur. Terus ini nih, misalkan kalau mereka pergi tuh aku memberanikan diri sendiri. Jadi aku ini aja nyalain murotal tuh apa namanya? Yang Iya, murotal yang al-baqarah kayak gitu. Harusnya aku tuh kalau tidur misalkan jam 4 nih. Berarti kan al-baqarah tuh 2 jam ya, di YouTube tuh 2 jam. Berarti harusnya mati di jam 6. Tapi jam 5 apa setengah 6-an aku bangun, al-baqarahnya masih seperempatnya dan itu udah mati. Ngerti gak? Dan itu tuh berkali-kali kayak gitu loh. Aku pikir awalnya karena ya mungkin Lobet. HP aku aja error apa kayak gimana, apa aku nggak sadar ngematiin gitu. Ternyata keseringan dan itu tuh ternyata emang dimatiin. Ngerti gak sih? Jadi kayak merekanya nggak suka aja. di Di unit aku. ini sih kalau di lorong ya. di situ di lorong. Tempat Di sampah lorong. ya? Di lorong di tempat Sampah. sampah, terus sama pokoknya di lorong pas mau Masuk ke 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 unit emang agak ini ya apa namanya, Creepy. agak serem juga sih. Di lift juga pernah dibikin lama, pernah dibikin dibuka pintu pernah setiap lantai. setiap lantai. Terus pas kita mau turun ke bawah tuh lama banget, Padahal padahal nggak ada orang. nggak ada orang di dalamnya. Dan setiap mau naik, kalau naik sih biasanya suka ada ini ya, suka ada yang Ada ikut, orang. ada orang ikut naik. Cuman kalau misalkan turun itu Pasti sendiri Selalu terus. sendiri. serem banget.
takut turun apalagi malam. Ya jadi nggak ada orang sama sekali, tapi waktu keluar ke lobby tuh banyak orang banget ya. Dan di lift pun kita nggak ada. Gak ada orang sama sekali. Dan di lama. Apalagi kamu Udah Aku sih, kayak gitu. ada cerita yang kali kayak- cerita terepiknya di aku nih. kayak gini. Jadi aku tuh kalau pergi pagi-pagi banget, kuliah jam 6 gitu, pergi jam 6. Nah, mereka kan masih tidur. Jadi aku masukin si kuncinya tuh lewat jadi kertas HVS, masuk ke bawahin apa? Dan anjir itu sumpah. Ke bawahin pintu gitu, ke bawahin pintu. Aku masukin gitu loh. Jadi ntar mereka kuncinya tinggal ambil dari atas HVS itu dan kalau masukin jadi gampang gitu kan. Akhirnya pada satu hari itu kebetulan kita nggak ada HVS banget tuh. Sudah gitu pagi itu aku lempar tuh kuncinya, just lempar di bawah pintu. Aku juga ngecek lagi, tiba-tiba jam 8 pagi Waktu aku Dia- kerja, Kita terkunci di dalam. dia ngechat aku, dia marah-marah kayak bilang, kamu kuncinya mana, kayak gitu. Terus aku bilang, ya udah itu udah dimasukin. Ternyata di luar ya? gitu. Jauh banget. Jauh Dek. banget. Depan yang Terus sebelah beres. kita. Terus udah gitu sudah gitu aku bilang udah kok udah dimasukin. Terus mereka udah yang ngepap gitu, ternyata di dalamnya di mereka itu nggak ada kunci. Terus aku telepon pacar aku waktu itu, suruh datang, takutnya ada di luar gitu kan. Karena emang orang yang biasa ada di apart itu nggak bisa dihubungin. Jadi aku telepon pacar aku suruh datang, liatin gitu. Dan ternyata kuncinya itu jadi jauh banget. Tahu gitu. ini tuh apart aku. Nah di sini ujung, yang apart yang ujung, unit yang ujung. Jadi si kuncinya tuh sebelah sana, Dan benar-benar kalau depan mental ini. pun nggak masuk Kalau logika ya. mental pun pasti ke kalau dia depan. mental itu pasti ke depan, nggak akan Ini mungkin yang kayak mental nyerong. langsung ke sana gitu Jauh kan. banget. Iya, sementara itu Kayak tuh nggak aku boleh udah kayak yakin banget masukin si kuncinya, udah masuk banget gitu. Ini kita ceritain yang pas barengan ya, aku ceritain yang pas barengan, kejadian-kejadian yang memang pas kita barengan, pas kita mau tidur, aku, kamu, Ica sama dia kan. Itu tuh kita emang hawanya udah nggak enak ya, hawanya udah nggak enak. Terus aku tuh tiba-tiba, jadi aku tuh kadang peka, kadang enggak, cuman kadang bukan bisa lihat gimana ya. Jadi Bisa kayak sekelibet ngerasain. gitu loh. Sensitif Kalau gitu. ngerasain iya, cuman nggak tahu kenapa semenjak di situ aku tuh jadi bisa lihat, walaupun nggak jelas, kayak maksudnya kayak hitam gitu, walaupun nggak jelas, tapi jadi bisa lihat semenjak di situ. Nah kita tuh lagi duduk di kursi, lagi duduk di sofa. Terus ngadepnya itu, ini kan sofa, ini TV, ini ruangan yang kita pakai untuk wardrobe kan. Terus pas lagi nonton, kita semua lagi nonton, tiba-tiba kayak aku tuh lihat yang lewat gitu kan. Itu waktu itu ada yang jatuh nggak sih? Ada ya, kalau nggak salah. Nggak tahu. Kalau nggak salah sih ada yang jatuh waktu itu di situ. Terus aku tiba-tiba kan, ayo tidur, aku bilang gitu kan. Udah tidur semua tidur kan, udah kan ke kamar semua tuh. Terus pas di kamar semua, aku kan tidur paling ujung nih. Nah ini kan ngadepnya ke sana semua, sedangkan ini pintu kan. Terus pintu tuh nggak aku tutup semua waktu itu. Dan jadi si lampu tidur sebenarnya ada di luar kan. Aku nyalain tuh, selalu aku nyalain, semua digelapin dan itu dinyalain biar ada cahaya dikit. Terus aku buka dikit biar ada cahaya dikit lah gitu dari luar. Terus mereka tuh udah pada tidur dan aku belum tidur, nggak bisa tidur sama sekali. Itu ada yang lewat dan TV tuh kita nyalain ya. TV itu selalu dinyalain kalau kita tidur. Terus tiba-tiba si TV itu mati, tiba-tiba mati sendiri. Dan aku di situ masih bangun, ada yang lewat. Dan tahu kan kalau misalnya lampu bayangan kesini ada yang lewat, otomatis kesini juga kan bayangan yang lewatnya kelihatan kan. Dari situ aku langsung tarik pintu, tutup pintu, aku gituin, terus sudah aja. Dan itu aku nggak bisa tidur sampai subuh. Itu yang kita barengan. Terus yang apalagi sih yang cerita Ini yang barengan itu yang kamu dicakar itu. Iya, aku juga pernah dicakar. Aku lupa. Kita lagi ngebahas gitu, tiba-tiba kamu dicakar. Ada bekas tahu, bukan dicakar. Iya, kayak jari gitu. Ih, kamu lihatnya gitu aja. Lupa Jari aku. gitu. Sumpah lupa. Kamu kan duduk di dekat balkon nih, jendela. Kamu tuh lagi nyeritain gitu. Terus kelamaan, lama-lama ini apaan ya? Kayak kuku gitu. Oh Kayak iya. Bekas gini. Jadi kayak di truk gitu, gitu. kayak dipegang tapi kayak lepas gitu. Iya benar Oh, aku ingat. Iya Itu benar. serem banget tahu. Terus, nah udah ada cerita lagi nggak? Tuh, jauh deh. Pokoknya ceritanya sebenarnya banyak. Cuman kita ceritanya yang memang poin-poin yang Gak bisa menurut dilupain. kita serem gitu. Nah dulu tuh aku waktu di situ rambut aku tuh disambung.
Jadi kalau misalnya mau pergi karena rambutnya panjang dan tebal banget, aku selalu keramas malam-malam. Jadi keramas terus otomatis kan kalau keramas gitu terus kayak gitu tuh ada orang di belakang. Kayak sama kayak tadi. Sama kayak dia gitu. Nah, pas aku lagi keramas, dia tuh lagi tidur waktu itu. Dia tiduran, kalau nggak salah kamu pulang kuliah deh. I'm the queen of sleep. Pokoknya dia kalau nggak salah pulang kuliah, terus dia lagi tidur, aku lagi keramas, tiba-tiba dia yang manggil, "Teh," gitu. Akhirnya aku gitu kan, terus ada orang di belakang. Nggak orang sih, jadi kayak Bayangan. tapi nggak bayangan. Aku tuh mikirnya itu cewek, di belakang tuh Persis cewek. banget ya. Oh my Persis God. cewek, di belakang tuh cewek. Duh, aku bilang, udahlah, Ca, aku bilang, apa Ca manggil? Pas aku lihat keluar, dia lagi tidur. Udah, itu lumayan serem menurut aku. Terus yang kedua, kalau barang-barang jatuh dan pindah itu sering banget, jadi udah biasa. udah biasa lah buat kita gitu. Terus yang paling epic aja ya. Langsung ke cerita. Oh enggak, ada yang kedua nih, Yang nge-flash. yang epic sebelum epic. Ya, itu. Enggak, itu ini yang epic sebelum epic. Jadi dia kuliah kalau nggak salah nggak pulang. Terus di situ aku ditemenin sama pacar aku waktu itu. Temenin sampai aku tidur. Aku bilang karena aku nggak bisa tidur sendiri, takut kan karena udah ada kejadian-kejadian kayak gitu. Nah, dia tidur. Jadi dia tidur sebelah jendela. Jadi kan di sini jendela, dia tidur, aku tiduran tuh. Terus tiba-tiba dia tuh kan gimana sih, dia agak jauh nih, dia jauh. Ini dia, terus ini aku. Nah, hawanya dia tuh panas banget. Terus aku tuh agak melek lihat dia kok bajunya basah semua, benar-benar basah semua. Terus aku agak giniin tuh, Basah ya? panas banget. Terus aku agak melek kan itu. Aku agak melek ngelihat dia kayak gitu, kok panas gitu kan, terus basah. Terus dia tuh buka bajunya karena saking ininya tuh basah semua, depan belakang tuh basah semua. Ya udahlah gitu kan, tapi di situ udah mulai agak kok takut ya, soalnya dia agak kayak menggerung-gerung gitu loh, kayak Gimana sih? kayak ngelawan sesuatu gitu. Kayak gimana sih ngeri Jadi gitu. si orang itu tuh sebenarnya bukan ini ya. Kalau dari bahasa Sunda, kalau dari orang Sunda tuh erup-erup. Iya, jadi kayak kena arup-arup gitu, tapi ininya panas banget sumpah. Terus udah aja, aku tuh kan ngadep ke pintu nih, ini pintu, ini aku kan gitu. Terus aku ngadep ke pintu, nggak tahu kenapa mata aku tuh Ngeliatnya ke tertuju ujung. ke ujung pintu itu, ujung pintu. Lama-lama jadi ada bayangan hitam, lama-lama ngebentuk kayak jadi manusia gitu. Terus bes aja pergi kayak Ngelewat ke seb gitu. Nah, di jendela. sini jendela yang ada gordinnya. Pas dia hilang, itu gordin ketebas kayak gitu, Kayak ada angin padahal kayak ada ditutup. angin, padahal jendelanya Nggak tahu sih ditutup. ceritanya. Kamu nggak tahu? Kamu Ih, tuh sumpah. demi apa udah langsung. Aku nggak bisa tidur sampai subuh waktu itu. Udah azan subuh, udah tuh aku bisa tidur. Pokoknya tiap-tiap aku ketakutan itu pasti nggak bisa tidur sampai azan subuh, aku baru bisa tidur. Nah, terus aku cerita tuh pagi-paginya sama dia. Aku bilang, kamu semalam gini-gini nih, panas banget. Aku bilang, kamu sakit atau takutnya kan sakit atau apa? Terus dia cerita, katanya dia tuh malam mimpi ada orang gitulah, nggak tahu lah, aku lupa mimpinya apa. Pokoknya dia mimpi memang serem juga katanya gitu. Terus aku ceritain tuh waktu itu kayak gitu. Dan aku tanyalah sama teman aku yang memang yang memang agak bisa lah gitu. Semalam aku kayak gini. Terus kata teman aku yang bisa itu, katanya itu yang jahil, yang memang jahil, yang ditujuin ke aku, orang yang gak suka sama aku dan mengirim hal-hal yang seperti itulah, pokoknya intinya kayak gitu. Dan ternyata aku nggak tahu sih cerita jelasnya kayak gimana. Pokoknya pada saat itu barulah aku juga tahu kalau si laki-laki yang sama aku waktu itu makein sesuatu ke aku. Akhirnya udah tuh aku badan dari situ. Itu cerita yang menurut aku epic karena dari ada kiriman dari yang lain, terus dia juga ada, terus ya emang suasana di situ udah horor gitu kan, memang kayak gitu. Nah, itu epic yang pertama. Ada yang lebih epic lagi. Ada yang lebih epic lagi. Oh, bukan. Jadi di situ itu benar-benar puncak-puncaknya kejadian-kejadian yang epic tuh di bulan ke-5. Akhirnya bulan ke-6 Di tahun berapa, Jeng? Tahun lalu. 2018. 2019. Enggak, 18 coy. Oh iya, 18. Kita pindah 2019. 18. FYI juga sebelum aku pindah dari situ dia udah out duluan. Iyalah, gue kan married. Kan tinggal sisa bertiga.
Terus karena suatu kejadian juga yang satunya lagi out, akhirnya kita juga berdua tetap berdua di situ. Akhirnya udah kita memutuskan untuk pindah, nggak bisa nih di situ terus gitu kan. Udah akhirnya cari-cari apart lain dan udah dapet nih si apart itu. Nah, kejadian terepiknya adalah jadi Terus selama kita detik-detik mau pindahan, kita tuh udah beres-beres barang, udah packing barang segala macam udah. Terus tapi belum pindahan karena masih nunggu masih nunggu waktu lagi lah gitu. Jadi pindah ke sananya tuh masih, jadi ibarat kayak misalnya nunggu awal bulan atau enggak tengah bulan yang pas gitu kan. Akhirnya ada satu kejadian yang membuat itu sangat epic. Jadi dari situ aku kan punya pacar lagi tuh, ganti pacar. Oh, aku Guys, tahu. dia laku. Aku ganti pacar lagi. Pokoknya aku lupa lah, pokoknya dia jarang pulang waktu itu. Jadi aku mau nggak mau sendiri terus, dan aku selalu selalu bawelin pacar aku, please tungguin dulu sampai aku tidur gitu kan, karena aku takut kalau misalnya sendiri. Nah dia tuh udah mulai kesel kan, aku tuh nggak bisa kayak maksudnya kayak kamu tuh nggak bisa kayak gini terus, aku juga nggak bisa nemenin kamu terus karena emang dia juga kerja kan, aku nggak bisa selalu nemenin kamu kayak gini terus katanya. Udah mending pindah aja, cari yang memang tempat yang lebih nyaman. Akhirnya udahlah tuh dapet si apart yang lain. Nah dari pas aku pacaran sama dia itu banyak banget kejadian-kejadian yang aku alamin. Ya udah aku sendiri karena dia nggak ada, dia juga udah nggak ada kan, aku alamin sendiri. Yang kayak ngetok lah, kayak ada suara apalah pokoknya banyak banget. Nah yang paling epic adalah, jadi aku tuh jadi karena dia sering nggak pulang, jarang banget pulang, aku jadi sering ke bengkelnya pacarku waktu itu. Jadi aku diem di situ sampai malam, aku nemenin dia. Terus pulangnya tuh bareng gitu, selalu kayak gitu. Dan nggak tahu kenapa, jadi aku tuh kalau ada perasaan lagi nggak enak ya udah nggak enak, kalau lagi enak ya udah enak gitu. Nah pas waktu itu aku tuh nemenin dia di bengkel sampai jam setengah satuan. Terus aku minta dia buat temenin karena nggak tahu kenapa aku lagi nggak enak hati pada malam itu. Dan itu tuh malam Jumat waktu itu. Aku nggak tahu sih itu sugesti aku doang karena malam Jumat atau gimana, aku nggak ngerti. Pokoknya di situ aku lagi nggak enak banget suasana hatinya, jadi aku minta dia untuk ikut pulang. Tapi dia waktu itu ada kakaknya di rumahnya, jadi dia nggak bisa ikut pulang sama aku. Dan akhirnya ya udahlah, aku marah gitu kan, aku langsung aja pulang ke apart. Tiba-tiba jalan ke apart tuh itu 12:30 malam kan, itu tuh ramai banget, banyak orang karena di apart itu selalu ramai orang, sampai subuh pun selalu ramai ya. Terus tiba-tiba begitu aku sampai sana itu nggak ada orang sama sekali, mau itu di lobby, mau itu kayak di food court gitu tuh nggak ada orang sama sekali. Aku bingung kan, sampai si security-nya juga nggak ada pada malam itu, kok aneh gitu. Sepi lah. Akhirnya udahlah tuh aku naik ke atas itu. Bayangin aja dari lobby ke lantai 5 itu pasti nggak akan makan waktu yang lama gitu kan. Tapi ini tuh lama banget, buka lift lama, padahal itu lagi sepi. Terus ke atasnya juga lama. Dan tiba-tiba, pokoknya pas mau ke atas itu ngebuka dulu di lantai 3. Terus dari lantai 3 langsung ke lantai 5. Padahal di lantai 3 tuh nggak ada orang. Bukalah di lantai 5. Begitu buka di lantai 5, itu lampu semua kedap-kedip. Lampunya tuh kedap-kedip semua. Pas aku masuk udah merinding banget, merinding parah. Udahlah tuh aku masuk ke unit aku. Begitu masuk ke unit aku tidak merasa aman di situ karena pas di situ kok aku makin takut ya di situ. Akhirnya aku nyalain TV, terus aku setel lagu juga tuh di handphone. Nah aku lagi duduk, aku sambil chat-chatan sama pacar aku kan, aku takut gitu kan. Udah kamu nggak usah takut, bla bla bla, udah aja. Tiba-tiba aku lagi duduk, itu toilet nge-flash sendiri. Pokoknya di-push sendiri, padahal itu nggak pernah rusak sama sekali. Selama di situ tuh kita nggak pernah ada kendala apapun soal kloset. Nah penasaran dong aku, pas aku lihat itu airnya hitam. Dulu tuh aku ada videonya, kamu pernah lihat nggak sih? Aku lihat. Dia lihat videonya, yang aku tuh langsung kirim ke pacar aku waktu itu, ini kok kayak gini ya gitu. Padahal sebenarnya nggak pernah kayak gini, airnya tuh bagus banget di situ. Udah kamu nggak usah takut, mungkin itu error atau apa. Ya udah, aku duduk lagi kan tuh. Pas aku duduk lagi, itu toilet nge-flash lagi. Dan itu toiletnya kayak gitu lagi gitu. Si klosetnya kayak gitu lagi, dan aku videoin lagi. Itu yang kedua kali.
Aku nangis dong, takut. Ya Allah, ini takut banget sumpah. Terus aku diem lagi tuh di situ. Aku dengerin murotalan. Semakin takut lagi, kok kayak makin mencekam gitu. Di saat aku dengerin murotalan tuh kayak makin, bukannya menenangkan, malah makin ngeri gini. Ya. Ngeri gini. Ya Kayak makin kayak serem Makin aja kerasa ya? suasananya. makin kerasa kalau di situ ada sesuatu gitu kan. Nah terus udahlah tuh aku sambil nangis, aku mohon dia untuk datang gitu kan, pacar aku untuk datang, please at least temenin sampai subuh. Kamu telepon aku juga. Itu aku langsung apa, pokoknya aku nangis banget di situ. Barang-barang udah siap kan, udah tinggal pindahan, tapi pindahan harusnya beberapa hari kemudian. Terus di situ aku lagi nangis, aku lagi mohon dia buat datang. Tiba-tiba, jadi kan aku udah beres-beres tuh semua, aku tumpukin di dapur. Nah ada tempat sampah nih, kresek sampah gitu, ada botol Yakult dalamnya. Itu botol Yakult tuh di dalam, walaupun itu di luar, itu pasti kalau misalnya loncat, Kalau jadi jatuh kalau jatuh tuh nggak akan loncat, ya kan, pasti kayak set gitu aja, nggak gelinding gitu loh. Ini tuh nggak, tiba-tiba aku lagi diem, botol ini tuh kayak digituin dan jauh. Sumpah di situ aku makin nangis, aku takut, dan di situ aku langsung bawa koper. Terus aku keluar, aku diem di mobil sambil nangis sampai nungguin dia datang. Dan dia datang jam 2. Begitu aku ke mobil, tadi kan aku datang sepi, nggak ada orang sama sekali di bawah. Begitu aku turun, itu lift lama banget ke lantai 5. Terus pas turun juga sama, ngebuka di tiap lantai, nggak cuma lantai 3 doang. Itu ngebuka di tiap lantai. Terus pas ke bawah tiba-tiba ramai orang. Aneh nggak? Yang tadi aku datang 12:30 itu nggak ada orang sama sekali. Pokoknya Iya. kalau lagi ada apa-apa dan kita mau kabur, lift tuh pasti mempermainkan kita. Sumpah itu, ya Allah ngeri banget. Udahlah tuh aku lari, terus lewat security aku nangis. Terus security-nya tuh nanya, "Teh kenapa?" katanya. Aku nangis aja langsung lari. Dan di situ banyak banget orang yang tadinya nggak ada orang sama sekali. Akhirnya aku nungguin di mobil jam 2-an lah, pacarku baru datang. Terus kita mau kemana katanya, kita nggak akan bisa pergi orang, karena itu juga kan masuknya weekend kan, Jumat Sabtu Minggu, hotel juga kan pasti pada penuh kan waktu itu. Akhirnya udah nggak apa-apa, sok aku temenin katanya. Akhirnya dia temenin lah di atas. Tadinya aku nggak mau balik lagi ke atas, dan itu pas dia datang, dia nemenin aku ke atas, lift itu nggak ngebuka di tiap lantai, lancar. Lampu yang tadinya kedap-kedip itu nggak kedap-kedip sama sekali. Pas begitu masuk juga nggak ada kejadian apapun selama ada dia. Akhirnya dia nyuruh aku, udah kamu nggak bisa kayak gini terus. Akhirnya besokannya aku langsung pindah. Barang detik itu juga begitu bangun aku langsung pindah. Barang tuh masih di situ dan aku nggak mau ambil barang ke situ lagi. Akhirnya aku nyuruh dia sama pacar dia untuk bawa barang ke situ karena aku takut. Nah, ada lagi waktu sama dia juga. Jadi kan aku memang udah kebiasaan, aku nyuruh dia untuk stay sampai aku tidur. Begitu aku tidur dia boleh pulang, kuncinya boleh di kayak biasa digituin. Nah itu tiba-tiba, jadi dia lagi tidur, terus dia lagi tidur tuh kayak ada pergerakan di kasur. Aku tuh aku mikirnya, oh mungkin dia sengaja, mungkin dia ketiduran, akhirnya dia nggak pulang nih. Aku mikirnya kayak gitu kan. Pokoknya dia kayak gitu. Terus tiba-tiba kayak dia meluk aku dari belakang gitu. Akhirnya ya udahlah aku tidur aja gitu. Pas aku mau balik nggak ada orang sama sekali. Dan aku telepon di situ, itu jam 2 subuh. Terus aku telepon, "Kamu di mana?" Aku bilang, "Aku baru nyampe rumah," katanya. Gitu. Terus tadi yang meluk siapa? Padahal kasurnya tuh udah kayak gitu-gitu loh, udah kerasa banget ada orang di sebelah. Aku bilang tadi ada gini-gini, aku ceritain. Akhirnya teleponan sampai subuh, dan again aku baru bisa tidur pas azan subuh kayak gitu. Udahlah tuh. Nah ada yang belum kita ceritain. Jadi si unit kita itu kan sebelah sini ada kamar, jadi satu sebelum ujung, itu kita satu sebelum ujung, ya kan. Nah lampu di ujung itu selalu mati dan kita tuh selalu tolong dong benerin gitu kan lampu ini atau enggak ganti. Terus si A-nya tuh bilang, itu lampu mau diganti 1000 kali pun nggak akan pernah nyala, katanya gitu. Nah terus teman aku ini yang memang bisa, pas dia ke apart, karena aku ngerasa keganggu banget gitu kan, takutnya ada gimana kan, aku manggil dia lah waktu itu ke situ, ke apart itu, tolong dong liatin gitu kan, karena aku takut gitu, kayak ngeliatin ada apa sih sebenarnya ada apa sih gitu kan sebenarnya di sini.
Begitu masuk itu dia ngeliat di tempat sampah. Jadi pas begitu keluar lift tuh ke lorong kan, ini tempat sampah sebelah sini. Nah dia tuh bilang di tempat sampah tuh ada, dan aku tuh pernah lihat juga pas begitu lewat ada orang lagi berdiri di tempat sampah. Padahal pas aku balik lagi nggak ada. Bagian itu. Kamu pernah? Kita sampai nggak mau pada buang sampah saking ceritanya. Dia nggak suka buang sampah malah, tapi nggak ke tempat sampah yang itu. Iya, saking Lebih baik jauh gitu kan daripada ini. Nah terus pas begitu dia masuk lihat-lihat gitu kan, lihat isi kamar. Terus dia tuh ngomong sendiri, apa sih gitu kan, dia tuh ngomong sendiri kayak musir gitu loh, apa sih kamu gitu kan, udah sana pergi, nggak usah ganggu, kayak gitu ngomongnya. Apa sih gitu kan, ada apa emang? Enggak udah kayak gitu, udah aja. Nah terus dia bilang gini, ini kamar yang kedua jangan pernah dimatiin lampunya, dan kalau bisa sholat di situ aja, katanya gitu, dipakai sholat. Terus kalau bisa dengerin murotalan terus, katanya di situ mau pagi atau mau malam gitu dengerin murotalan. Nah terus dia bilang kenapa di situ seangker itu, karena ini nih. jadi unit yang di sebelah aku itu, yang di ujung itu, katanya memang si yang sebelah itu tante merah. Takut. Sumpah merinding banget. Katanya tante merah yang dia itu memang menguasai semua apartemen itu, Kayak kuncen dan dia gitu nggak iyalah sih? kayak kuncinya gitu, dan dia stay-nya itu di situ. Ada lagi yang epic, waktu Tata ke Jakarta, kamu sama si Rindrin yang ada gempa. Aku ceritain. Pokoknya intinya Pokoknya waktu dia- itu dia dan memang ada teman satunya lagi, dan waktu itu aku lagi ke Ke Jakarta, Jakarta, jadi cuma nyisa aku sama dia yang satunya lagi. teman Nah, kita. udah gitu, aku inget banget itu kita tuh cuma berdua di kamar itu. Terus udah gitu kita lagi ngobrol-ngobrol biasa, tiba-tiba itu ada suara yang alarm lantai gitu yang awalnya gempa dulu, karena aku sempat Iya, katanya- ngehubungin ini ada gempa, kalian gimana apa enggak. kita Ternyata bilang enggak ada apa-apa gitu. video call ya. Terus kita bilang enggak, kok nggak ada apa-apa, tiba-tiba langsung alarmnya bunyi Jadi banget. alarm kebakaran tuh bunyi. Terus kita langsung yang turun. Nah itu di situ nggak bisa pakai lift, jadi kita pakai tangga biasa gitu. Kita baru turun di tangga. Habis itu pas di lobby semua orang pada biasa aja. Jadi cuman kita yang panik sendiri, parno sendiri. Terus kita nanyain, Mas, Nggak semua orang, tower dari yang lain. Iya, tower. Karena yang alarm itu tuh bunyinya hanya di tower kita doang. tapi Jadi pas lantai begitu, aku doang. Soalnya lantai 1, 2, 3 itu nggak oh nyala. di lantai 5 doang yang nyala. Terus Jadi pas begitu ke bawah lihat orang-orang yang semua lain orang biasa-biasa aja. Terus kita yang kayak, Mas, itu tuh tadi alarmnya nyala. Enggak, kok nggak nyala. Ternyata itu ada orang yang pencet. Enggak, jadi alarm itu kalau misalnya mau dipencet, dia akan ada gemboknya. Kalau gemboknya nggak dibuka, dia harus pecahin. Pecahin. Nah ini tuh nggak pecah Ini nggak apa-apa. pecah. Terus udah gitu, abis itu make sure kan si satpam segala macamnya. Terus mereka bilang enggak, kok nggak ada tanda-tandanya nyala. Terus Dan emang di lantai-lantai lain pun gak ada yang nyala, jadi cuma lantai kita doang yang nyala. Terus kita yang bener-bener kayak gila, ini takut banget. Udah tuh biasa lagi dan ya, itu alarmnya tuh depan kamar kita. depan kamar kita banget. Udah gitu kita biasalah tidur lagi, mau tidur gitu. Pas malam itu sumpah itu ya, pas malam itu si teteh satu itu sama aku tuh bener-bener kita ngerasain hal yang sama. Jadi kita tidur kakinya kayak gini, terus di kaki kita tuh kayak ada yang kayak Wow. gitu. Terus aku sama si teteh itu bener-bener nggak yang ngomong satu sama lain, cuman kita yang kayak gini ngeliat terus kayak dari mata doang tuh kita udah bilang kayak iya aku ngerasain yang sama gitu. Terus kita yang tidur lagi, abis dari situ langsung pindahan ya. Nggak lama kemudian kita langsung memutuskan untuk pindahan. Dari situ di situ tuh di antara kita berempat yang paling penakut tuh dia, Aku kedua dia, ketiga yang satunya lagi, dan yang aku juga takut. Tapi di situ di saat ada mereka semua, aku tuh mencoba untuk Paling aku berani aku gitu paling loh. berani, aku paling apa sih orang ada apa-apa gitu. Padahal aku yang ngeliat gitu padahal, tapi aku mencoba untuk menenangkan. Ya mungkin juga karena kita semua takut, jadi energinya kan
energi mereka semakin kuat kan, jadinya mungkin kita lebih sering diganggu karena kalian penakut. Dulu Tahu saking nggak? takutnya tuh aku nggak pernah mandi karena takut kalau di Lu kamar mah nggak mandi takut sendiri. juga ya, jorok nggak aja mandi. emang. Dan kalaupun mandi tuh nggak pernah ditutup. Iya, kita semua itu selalu Mandi, mau itu mandi, berak, mau pup, nggak mau pernah. kencing, mau apapun itu nggak pernah kita tutup toiletnya, sumpah. Takutnya. Karena saking takutnya. Jadi Enggak sih, aku lebih enggak. menghindar nggak mandi aja. Aku nggak sih. Nah, udah ini terakhir nih ya dari aku. Aku udah keluar dari situ. Kita semua udah keluar, udah out dari situ. Terus si apart itu tuh nggak tahu kenapa nggak laku. Jadi aku titipin kunci ke agen itu cuman ngisi 3 bulan. Jadi dari 4 sampai ke nggak 3 bulan deh, cuman kayak ngisi sebulan atau 2 bulanan lah gitu. Terus dari situ kuncinya kan memang dipegang sama si agen itu kan. Nah, nggak beberapa kali sih, 2 kali. Jadi aku ke situ lagi karena memang urgent waktu itu. Nah, waktu itu tuh aku sama temen aku sama pacarnya temen aku, pacarnya tuh mau datang ke Bandung tapi nggak dapet hotel karena memang weekend kan. Akhirnya aku bilang ya udah di apart aku aja, aku bilang, karena memang apart aku juga lagi kosong. Akhirnya udahlah tuh kita ke sana. Terus teman aku itu sama pacarnya minta aku temenin kan, ya udah bertiga akhirnya di situ kita ngobrol-ngobrol tuh. Nah, kita ngobrol-ngobrol, aku tuh belum sempat cerita kalau apart aku tuh di situ memang agak horor. Nah, ada baiknya kita nggak cerita hal-hal yang horor di malam-malam karena itu pasti mengundang. Nah, iya. Nah, Terus gini kita sekarang gimana? nggak di sana maksudnya. Nah, terus mereka tuh ngobrol soal yang horor-horor. Jadi pengalamannya si pacarnya dia, pengalamannya si teman aku ini, ngobrol-ngobrol. Terus aku udah gitu. Udah deh, nanti kalau misalnya mau cerita kayak gitu mending siang aja, aku bilang gitu. Nah, terus lagi ngobrol kayak gitu kan aku ngadepnya ke sana tuh. Terus aku kan jadi jendela nih, sofa. Si pacarnya sama si teman aku tuh ngobrol ke arah aku ngobrol sama mereka ke arah jendela tuh belum ditutup, mantul kan si cahayanya. Terus tiba-tiba aku ngelihat ada yang hitam gitu di dalam di belakang. Aku tuh lihat gini, langsung, Cak, itu mending tutupin aja, aku bilang, gordinnya, karena emang udah malam kan. Ih, kenapa, emang ada apa? Enggak ada apa-apa, aku bilang, cuma kan kelihatan aja dari luar, aku bilang gitu. Tutup lah sama dia. Gak lama dari situ mereka masuk tuh ke kamar, ngobrol di kamar, dan aku didiamkan sendiri di situ. Aku takut dong kalau mau tidur di kamar yang kedua Karena udah denger. karena emang ini kan emang ada sesuatu kan di situ. Akhirnya aku yaudah deh tidur aja di sofa gitu kan. Terus nggak lama mereka keluar lagi tuh, ngobrol sampai subuh. Akhirnya pas subuh yaudah aku bisa tidur tuh. Nah, aku cerita tuh sama mereka, aku tuh ngeliat sesuatu di belakang gitu. Kenapa kamu nggak bilang? Udah, aku nggak mau lagi di situ. Udah tuh, itu kejadian setelah aku pindah dan ke situ lagi ada kejadian lagi gitu. Nah, yang kedua kali nih, yang terakhir kan belum habis tuh masa kontraknya. Nah, waktu itu temen aku sama pacarnya juga, dia tuh kesusahan nyari hotel karena memang temen aku agak sakit waktu itu. Ya udah di hotel aja, di hotel nggak dapet. Ya udah, aku bilang, kok ada apart kok, belum ada yang isi juga. Aku bilang udah aja di situ. Ya udah, kata sama kamu aja. Ya udah, akhirnya udah tuh bertiga ke sana. Terus memang suasananya selalu seperti itu kan. Nah, begitu sampai sana, si pacar aku sama pacarnya itu tidur di kamar utama. Karena ya nggak mungkin juga kan di kamar yang kedua karena emang kasurnya kecil. Ya udahlah, nggak apa-apa, aku bilang, kamu di kamar utama. Dan aku mau nggak mau tidur di kamar kedua karena aku nggak tahu kenapa di situ aku lagi merindingnya tuh di luar, bukan di dalam. Akhirnya udah tuh aku tidur di kamar kedua, memberanikan diri untuk tidur di kamar kedua. Dan begitu di kamar kedua aku tiduran, itu ada suara orang lagi nangis. Nah, Fuck man, kamu iya. apa ceritain? ada suara kayak anak kecil gitu tapi nangis gitu. Cier, aku bilang, ini ada suara orang nangis. Terus aku dengerin, apa mungkin si temen aku yang nangis, tapi enggak gitu kan, mereka tuh kayaknya udah tidur. Nah, udah aja tuh aku dengerin lagu sampai dengerin murotalan sampai bisa tidur. Akhirnya begitu aku tidur, terus aku agak kebangun dengan suara orang mandi waktu itu.
oh mungkin aku bilang pacarnya dia lagi mandi karena memang mau kerja kan pagi-paginya. Nah terus udah terus aku dengerin tuh, ini kok nggak ada suara sama sekali, nggak ada suara teman aku sama sekali, apa dia udah pergi kerja, aku ketiduran nggak dengar apa gimana gitu kan. Nah begitu aku keluar, aku keluar, terus aku lihat tuh di kamar cuman ada sih teman aku yang cewek, yang cowok tuh nggak ada. Nah aku nanya dong sama teman aku itu, pacar kamu kemana? Aku bilang, apa orang dia mah dari malam juga udah keluar. Jadi dia tuh dari malam udah keluar, tapi subuh-subuh ada yang mandi. Aku bilang, oh ya udah, kenapa emang Ji? Enggak apa-apa. Aku bilang, udah yuk ayo mandi. Aku bilang, aku nggak betah kalau di sini. Aku bilang udah tuh mandi terus keluar. Udahlah dari situ, oh udah oke. Dari situ aku nggak ke situ lagi sampai memang kontraknya habis. Aku kasih kunci ke ownernya. Udah sih gitu, ceritanya panjang banget ya dari kita. Ya ampun, emang kejadiannya tuh banyak banget. Ini tuh nggak semuanya kita ceritain kayak yang menurut kita lumayan serem aja. Again, kita nggak mau nakut-nakutin, nggak mau buat kalian parno juga. Jadi oke, segitu aja video dari kita kali ini. Maaf kalau misalnya kepanjangan, dan maaf juga kalau misalnya mungkin ceritanya tidak se-epic itu untuk kalian. Tapi ini benar-benar pengalaman yang nggak akan pernah bisa kita lupain seumur. Oke, seumur gua Jason Miras. cabut duluan. Jason minuman keras. Dan kamu Mega Iskanti. Apa sih namanya? kamu Kamu siapa? Jadi apa? Pevita Pierce. Pamit dulu Pevita ya. Pierce. Dan kamu yang terakhir? Aku Isyana. Isyana. Terima kasih banyak udah nonton. Video ini jangan lupa di like, jangan di komen, dan subscribe. Oke, guys. Karena komennya pasti di open juga. Bye bye. Bye bye.